Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Febriana Triatmasari. Kali ini saya akan membahas tentang Koperasi Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Selamat menyaksikan. Pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Namun, sebenarnya ada perbedaan antara KTJS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan BMT, yaitu terletak pada lembaganya. Koperasi syariah hanya terdiri dari satu lembaga, sedangkan BMT terdapat dua lembaga, yaitu Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan Syariah. Landasan hukum koperasi syariah. Yang pertama, landasan normatif koperasi syariah adalah Al-Quran dan Sunnah, serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan asasnya adalah tolong-menolong atau gotong royong. Hal ini didasarkan pada salah satu dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai syirkah dalam Quran Surat Shad ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikit mereka ini. Begitu pula dengan dalil as-sunnah yang menjelaskan tentang kebolehan bertransaksi dengan akad syirkah, yaitu, dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku, engkau yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'u dan Al-Hakim, dan dia menafsirkannya. Yang kedua, landasan operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 91/MK-UKM/9/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS. Baitul Mal wa Tamwil. Pengertiannya, secara harfiah atau lugawi, Baitul Mal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Baitul Mal berfungsi sebagai pengumpulan dana dan mentasyarufkan untuk kepentingan sosial, sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan atau laba. Jadi, Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan. Menurut ensiklopedia Hukum Islam, Baitul Mal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Prinsip-prinsip dari BMT. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam dalam kehidupan nyata. Yang kedua, keterpaduan atau kafah, di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kekeluargaan atau kooperatif. Yang keempat, kebersamaan. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, profesionalisme. Yang ketujuh, istiqomah, konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah berharap. Ciri-ciri BMT. Yang pertama, berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungan. Yang kedua, bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak. Yang ketiga, ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat. Struktur kepengurusan BMT. Pada rapat anggota tahunan terdiri atas pengurus dan manajer. Pengurus sendiri terdiri atas badan pengurus, badan pengelola, dan dewan pengawas. Sedangkan pada manajer terdapat dua bagian. Yang pertama bagian pembiayaan dan penggalangan dana, yang kedua bagian pemasaran. Pada bagian pembiayaan dan penggalangan dana terdapat tiga sub. Yang pertama,
bagian administrasi dan pembukuan, yang kedua, bagian kasir, dan yang ketiga, bagian pembinaan anggota. Sedangkan pada bagian pemasaran terdapat 3 sub. Yang pertama, bagian penghimpun, yang kedua, bagian pembiayaan, dan yang ketiga, bagian penanggulangan. Wadiah Yad Domamah. Dalam BMT, penerapan prinsip wadiah yad domamah yaitu pihak yang dititipkan, dalam hal ini BMT, bertanggung jawab secara penuh atas harta yang dititipkan. Dana BMT boleh dimanfaatkan harta yang dititipkan tersebut. BMT mendapatkan bagi hasil dari dana nasabah yang digunakan serta dapat memberikan insentif atau bonus kepada pihak yang mempercayakan dananya. Skema wadiah yad domamah. Yang pertama, nasabah BMT menitipkan sejumlah uang atau dana kepada pihak BMT. Karena pada wadiah yad domamah pihak yang dititipkan bertanggung jawab atas dana tersebut, maka pihak dari BMT selaku yang dititipkan boleh memanfaatkan harta tersebut. Maka dari itu, pihak BMT memanfaatkan dana tersebut untuk menanamkan modal pada seorang pengusaha. Setelah itu, pengusaha tersebut mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil antara BMT dan pihak pengusaha. Selanjutnya, nasabah BMT yang menitipkan dana tersebut meminta dana itu kembali dan pihak BMT mengembalikan sejumlah yang dititipkannya ditambah dengan bonus dari pemanfaatan dana yang dilakukan oleh pihak BMT. 2. Mudorobah. Mudorobah terbagi menjadi 2, yaitu mudorobah mutlaqoh dan mudorobah muqayyadah. Mudorobah mutlaqoh adalah bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudorib yang cakupannya sangatlah luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudorobah muqayyadah adalah kebalikan dari mudorobah mutlaqoh. Mudorib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum sohibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Skema mudorobah mutlaqoh. Yang pertama, nasabah BMT menyimpan sejumlah uang atau dana kepada pihak BMT. Karena pada mudorobah mutlaqoh, pihak yang menyimpankan bertanggung jawab atas dana tersebut, maka pihak dari BMT selaku yang menyimpankan boleh memanfaatkan harta tersebut. Maka dari itu, pihak BMT memanfaatkan dana tersebut untuk menanamkan sejumlah modal pada seorang pengusaha. Setelah itu, pengusaha tersebut mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil antara pihak BMT dengan pihak pengusaha tadi. Skema mudorobah muqayyadah. Yang pertama, ada sebuah proyek yang ingin dibuat oleh pengembang perumahan. Oleh pihak pengembang meminta kerjasama dengan pihak BMT agar dapat didanai. Yang kedua, pihak BMT menghubungi investor untuk membiayai proyek tersebut dengan suatu perjanjian bagi hasil antara pihak BMT dengan pihak investor. Investor memberikan dana tersebut kepada pihak BMT. Selanjutnya, pihak BMT menyalurkan dana kepada pengembang untuk memulai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai dan menghasilkan keuntungan, maka pihak pengembang membagi hasil proyek tersebut kepada pihak BMT. Setelah mendapatkan bagi hasil dari pengembang proyek, maka BMT membagi hasil tersebut dengan pihak investor sesuai dengan akad di awal. 3. Lazis. Sumber dana zakat, infak, dan sodaqoh pada BMT berasal dari internal dan eksternal. Sumber internal berasal dari pegawai yang dipotong zakat dari gajinya, dan dari eksternal berasal dari nasabah yang membayar atau bahkan dari luar selain nasabah. Zakat yang diterima selanjutnya disalurkan kepada BMT agar diberikan ke mustahik zakat melalui amil zakat. 4. Tabungan pokok. Tabungan pokok dibayar hanya untuk sekali, yaitu pada saat seorang yang masuk menjadi anggota KSM BMT. Tabungan pokok jumlahnya selalu lebih besar dibandingkan tabungan wajib. Menyangkut cara pembayarannya, tabungan pokok dapat dibayarkan secara sekaligus atau dapat diangsur sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam anggaran rumah tangga KSM BMT yang bersangkutan. 5. Tabungan wajib. Tabungan wajib adalah tabungan yang dibayarkan secara teratur oleh anggota sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan, misalnya harian, bulanan, mingguan, atau yang lainnya. Besarnya tabungan wajib sama untuk setiap anggota dan ditetapkan melalui musyawarah anggota. 1. Murabahah. Akad murabahah dilakukan untuk memfasilitasi anggota BMT dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti memberi rumah, kendaraan,
dan barang-barang elektronik, barang dagangan, dan lain sebagainya. Skema murabahah. Seorang nasabah BMT ingin membeli sebuah barang dengan perantara dari BMT. Pertama, negosiasi yang dilakukan antara pihak BMT dan nasabah BMT. Selanjutnya, nasabah BMT dan BMT melakukan akad jual beli. Setelah itu, BMT membelikan barang yang dipesan oleh nasabah kepada pemasok atau supplier. Setelah barang itu jadi, maka barang tersebut langsung dikirim kepada nasabah BMT. Nasabah BMT menerima barang dan dokumen atau kwitansinya. Setelah itu, nasabah BMT membayarkan barang tersebut kepada BMT yang tadinya telah membayarkan barang tersebut kepada pemasok atau supplier. 2. Salam. Bai'ah salam adalah penjualan suatu barang dengan pesanan dan barang tersebut masih dalam kandungan penjual. Pada bai'ah salam, pembayaran dilakukan di awal transaksi. Pemesanan barang yang sudah ada di pasaran dan tidak boleh dibatalkan sepihak. Skema salam. Seorang nasabah BMT ingin memesan barang sesuai dengan kriteria yang ia inginkan dengan bantuan dari BMT. Yang pertama, negosiasi pesanan dengan kriteria yang dilakukan oleh pihak BMT dengan nasabah BMT. Selanjutnya, pemesanan barang nasabah dan pembayaran tunai yang dilakukan oleh pihak BMT dengan produsen penjual. Setelah itu, produsen penjual mengirimkan dokumen yang berupa kwitansi pembayaran kepada BMT. Selanjutnya, pengiriman pesanan dilakukan oleh pihak produsen penjual kepada nasabah BMT, yang nantinya akan dibayarkan oleh nasabah BMT kepada BMT. 3. Istisna. Menurut bahasa, istisna adalah minta dibuatkan. Sedangkan secara istilah yaitu suatu akad jual beli di mana bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Pada istisna, pembayaran dilakukan di akhir transaksi. Barang yang dipesan belum ada di pasaran dan pada akad ini pemesanan boleh dibatalkan. Skema istisna. Seorang nasabah BMT ingin minta dibuatkan suatu barang dengan kriteria yang ia inginkan kepada pihak BMT. Selanjutnya, pihak BMT membelikan barang yang sesuai dengan kemauan dari nasabah kepada produsen pembuat. Setelah barang itu jadi, maka pihak BMT menjual barang tersebut kepada nasabah. Dalam hal ini, pembayaran dilakukan pada akhir transaksi. 1. Mudharabah. Mudharabah ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pemilik dana menyediakan dana, kemudian menyerahkan kepada pengelola usaha untuk diputar sebagai usaha yang keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama. Skema mudharabah. Pada hal ini, terdapat dua pihak. Yang pertama, pihak nasabah, dan yang kedua, pihak BMT. Kedua belah pihak tersebut memiliki perjanjian bagi hasil untuk suatu proyek usaha, yang nantinya modal 100% diberikan oleh BMT kepada nasabah untuk menjalankan suatu proyek usaha. Setelah proyek usaha tersebut berjalan dan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi hasil antara pihak nasabah dengan pihak BMT. Setelah keuntungan tersebut dibagi, maka modal awal tadi diberikan kepada BMT selaku pemberi modal 100%. 2. Musyarakah. Menurut bahasa, musyarakah berasal dari kata syirkah, yang berarti percampuran. Dan menurut istilah, musyarakah ialah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Skema musyarakah. Pada hal ini, terdapat dua pihak yang terlibat. Yang pertama, pihak nasabah, dan yang kedua, pihak BMT. Kedua belah pihak ini sama-sama memberikan kontribusi modal untuk suatu proyek usaha yang akan mereka jalankan. Setelah proyek usaha tersebut berjalan dan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal antara pihak nasabah dengan pihak BMT. Ijarah. Prinsip ijarah adalah prinsip pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggota, di mana BMT menyediakan dana untuk suatu investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya, yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran, atau pengembalian dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembalian. Skema prinsip ijarah. Pada hal ini, nasabah ingin menyewa suatu barang dengan perantara dari BMT.
Selanjutnya, pihak BMT membeli objek sewa kepada penjual atau supplier, yang nantinya barang tersebut akan dimiliki oleh BMT. Setelah itu, pihak BMT menyewakan barang tersebut kepada nasabah, yang nantinya nasabah akan membayarkan sewa tersebut secara mencicil atau angsuran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Gitu.